Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik saja kan? Anak-anak, walaupun kita sedang pembelajaran jarak jauh, saya harapkan anak-anak tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Nanti kita akan bahas tentang pengertian dan dasar akidah Islam. Apa sih akidah Islam itu? Nah, untuk memahami tentang akidah Islam, simak kisah Siti Masitah, seorang wanita mulia yang mempertahankan imannya. Kisah ini terjadi di dalam kerajaan Raja Fir'aun. Saya akan bacakan kisahnya. Kisah Siti Masitah. Apa? Di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa? Teriak Fir'aun dengan amarah, yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masitah. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masitah sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika Siti Masitah mengucap, "Astagfirullah," sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masitah yang selama ini disembunyikannya. Baru saja aku menerima laporan dari Hamam, menteriku, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar Siti Masitah itu, umpat Fir'aun. Panggil Masitah kemari, perintah Fir'aun pada pengamalnya. Kemudian Masitah datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di dalam hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Masitah, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Tanya Fir'aun pada Masitah dengan amarah yang semakin meledak. Benar, jawab Masitah mantap. Kamu tahu akibatnya. Kamu sekeluarga akan saya bunuh, bentak Fir'aun dengan telunjuknya mengarah pada Masitah. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap menanggung segala akibatnya. Masitah, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu dan anak-anakmu. Lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Lihat sikap Masitah yang tetap memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masitah kepadanya. Siapkan sebuah belanga besar, isi dengan air, dan masak hingga mendidih, perintah Fir'aun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masitah telah berkumpul, Fir'aun mulai pengadilannya. Masitah, kamu lihat belanga besar di dalammu itu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak pikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masitah sempat bingung. Dia sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suami dan anak-anaknya yang lain, selain anak bungsunya yang masih bayi. Naluri keibuannya muncul. Ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Yakinlah Masitah, Allah pasti menyertaimu. Sisi batinnya yang lain mengucap. Ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusui itu berbicara kepada ibunya. Ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih. Menjadi teguhlah iman Siti Masitah. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh keimanannya. Ketika Siti Masitah dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belanga itu. Demikianlah kisah seorang wanita solehah bernama Siti Masitah yang tetap teguh memegang keimanannya, walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya.
ketika Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Kuburan siapa itu, Jibril? Tanya baginda Nabi. Itu adalah kuburan seorang wanita solehah yang bernama Siti Masitah, jawab Jibril. Dari kisah di atas, kita coba pahami apa pengertian akidah Islam itu. Pengertian akidah Islam secara bahasa adalah diikat, yang dibuhul, yang disimbolkan, yang dikokohkan, yang dijanjikan. Kemudian pengertian akidah secara istilah ada dua. Yang pertama adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Yang kedua, akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati, diterima dengan rasa puas, serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan. Dari beberapa pengertian di atas, baik secara bahasa maupun istilah, dapat kita simpulkan bahwa pengertian akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam, dipegang teguh, mantap, dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Dari pengertian di atas yang dihubungkan dengan kisah Siti Masitah, dapat kita ketahui apa yang menyebabkan kuburan Siti Masitah menebarkan aroma wangi. Sebabnya adalah Siti Masitah adalah orang yang memegang teguh keimanannya, walaupun dihadapkan pada bahaya yang merenggut dirinya dan keluarganya. Kemudian yang kedua, tentang dasar akidah Islam. Dasar hukum akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu, akidah Islam bersifat tauqifi. Artinya apa? Artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar akidah Islam yang pertama adalah Al-Quran. Mengapa Al-Quran menjadi dasar akidah Islam? Sebabnya adalah Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firman-Nya. Salah satunya konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh seluruh umat muslim, yaitu berisi tentang tauhid dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Kemudian dasar akidah Islam yang kedua adalah hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diamnya Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Nah, mengapa hadis dijadikan dasar hukum akidah Islam? Hadis dijadikan dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran disebabkan adalah satu, semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad adalah wahyu dari Allah. Jadi bukan sekedar memperturutkan nafsu saja. Yang kedua adalah Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia agar mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah banyak hadis yang menjelaskan maksud beberapa ayat Al-Quran yang masih bersifat global, termasuk masalah akidah Islam. Anak-anak, dari tiga sebab di atas, maka hadis dijadikan dasar akidah Islam setelah Al-Quran. Anak-anak, kesimpulan pelajaran pada hari ini, yang pertama, akidah Islam adalah dasar-dasar pokok keyakinan atau kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh orang Islam, dipegang teguh, mantap, dan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Yang kedua, dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, sebagai penutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini,
Ada tugas individu yang harus dikerjakan. Tulislah surat Fussilat ayat 33, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan anak-anak. Tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.